Halo, saya Chang Lause. Saya akan menjadi host acara baru di Heartline FM ini. Temanya adalah keuangan yang alkitabiah. Jadi, siaran ini akan membicarakan khusus hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dari Alkitab. Siaran ini akan berlangsung setiap hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Nanti saya akan memberikan firman Tuhan, lalu eh, akan ada interaksi. Pendengar Hotline bisa WhatsApp atau telepon atau komen di YouTube kalau ada pertanyaan. Hari ini saya mau membahas tema berjudul Anda Penting di Mata Allah. Nah, eh, sekarang ini banyak orang di masa pandemi ini banyak masalah ekonomi. Pertama-tama kita mau tahu nih, apakah masalah ini, masalah corona atau COVID ini, apakah dari Tuhan apa bukan? Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku itu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Jadi, kalau kita lihat ayat ini, Yesus bicara bahwa iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Segala sesuatu yang mencuri dari kita, membunuh kita dan membinasakan kita, itu sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa, Tuhan tanda kutip mengizinkan saya untuk melalui semua cobaan ini. Sebetulnya tidak terbersit sedikit pun dari hati Tuhan supaya kita ini hidupnya jadi susah. Saya jelaskan dari Alkitab ya. Nah, waktu Tuhan ciptakan Adam, itu sebelum Tuhan ciptakan Adam itu dia ciptakan terang. Setelah terang dia ciptakan udara. Setelah udara dan air dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu dia ciptakan matahari, dia ciptakan bulan dan benda-benda langit lainnya. Lalu pada hari kelima dia ciptakan ikan dan burung. Dan hari keenam dia ciptakan semua binatang darat, dan terakhir Tuhan ciptakan Adam. Kenapa Adam diciptakan terakhir? Karena jika Adam diciptakan pertama, dia akan mati. Belum ada ekosistem yang bisa mensupport Adam. Adam tidak bisa hidup tanpa matahari, tanpa air, tanpa udara, tanpa makanan. Jadi Adam diciptakan terakhir. Kenapa Tuhan menciptakan Adam? Adam itu diciptakan untuk dikasihi, untuk diberkati, untuk dipelihara. Anda dan saya ini diciptakan Tuhan itu untuk dikasihi, untuk diberkati, untuk dipelihara. Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu tidak bisa tidak mengasihi. Kasih itu tidak ada niat buruk terbersit di dalamnya. Itu bukan kasih. Nah, Allah itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita, oleh karena itu dia menciptakan kita. Kita manusia adalah objek kasih Allah. Saya punya anak satu di rumah, umurnya 13 bulan. Dari sebelum anak saya lahir, saya sudah siapkan hal-hal yang dia perlu. Beli pampers, beli susu, beli bajunya, macam-macam. Saya dan istri saya sudah siapkan semuanya. Kenapa? Karena kami mengasihi anak kami. Kami mau supaya anak kami lahir, segala sesuatunya sudah siap. Dia bisa menikmati kasih kami. Saya tidak memiliki tuntutan apapun dari anak saya. Nah, kayak sekarang anak saya umur 13 tahun, dia bisa pilih-pilih makan. Kadang-kadang dia nggak mau makan ini, kadang dia nggak mau makan itu. Jadi apa yang kami lakukan, saya dan istri saya, adalah kami menyiapkan beberapa macam makanan. Kalau dia nggak mau ini, kami siapkan lagi yang lain. Kami nggak mau. Kalau dia nggak mau yang ini, kami siapkan lagi yang lain. Intinya kami siapkan banyak, karena itu adalah kebutuhan dia. Nah, saya tidak punya sedikit pun
dalam hati saya untuk supaya dia jadi sakit, supaya dia jatuh, supaya dia luka. Nggak ada sedikit pun. Kenapa? Karena saya adalah bapaknya. Nah, manusia mengerti ini. Manusia di dunia yang tidak sempurna saja mau yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Kita semua adalah anak-anak Bapa. Jadi penting untuk kita mengerti bahwa Allah adalah yang ingin supaya kita ini dikasihi, kita ini ingin diberkati, kita ini di baik keadaannya itu Allah. Semuanya ini adalah Allah. Nah, jadi apakah corona ini datang dari Tuhan? Bukan. Sama sekali bukan. Allah itu tidak mau hal-hal buruk terjadi kepada anak-anaknya. Sama sekali. Terus kalau begitu, kenapa ada corona? Corona itu terjadi karena manusia memiliki kehendak bebas. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa masuk ke dalam dunia, muncullah macam-macam. Muncullah masalah, muncullah sakit penyakit, muncullah masalah ini, masalah itu, kurang makanan, dan sebagainya. Ini semua muncul karena manusia memiliki kehendak bebas. Nah, orang pakai kehendak bebasnya untuk melakukan sesuatu yang salah. Ini bukan hati Tuhan. Allah hanya menginginkan yang terbaik bagi Anda dan saya. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dia nggak mau kita ini hidupnya menderita. Dia mau kita hidupnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini adalah hati Allah yang sebenarnya. Kita perlu benar-benar ngerti bahwa Allah itu bukan sumber dari kesusahan Anda. Allah itu bukan sumber dari kesusahan kita semua. Allah itu adalah justru sumber berkat. Allah itu justru adalah sumber kasih. Allah itu justru adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita datang kepada Allah, kita bisa merasa aman. Ketika kita datang kepada Allah, kita bisa dipelihara. Orang-orang mengalami celaka, mengalami banyak kesengsaraan karena mereka tidak datang kepada Allah. Amsal berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Jadi, lihatlah masa pandemi ini sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa semakin mendekat kepada Allah. Jadi, biar kita sama-sama mengerti dulu bahwa Allah hanya ingin yang terbaik buat Anda dan saya. Jika saya saja, Bapa di dunia, ingin yang terbaik buat anak saya, apalagi Bapa saya di surga, apalagi Bapa kita di surga, dia jauh lebih ingin supaya kita ini hidupnya bahagia, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, hidupnya penuh dengan sukacita. Ini adalah hatinya Allah. Nah, mari kita buka satu ayat di Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Kalau ada yang bawa Alkitabnya di dalam handphonenya, mungkin bisa sama-sama kita baca. Ini adalah Mazmurnya Daud. Daud berkata begini, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Jadi Daud bicara mengenai pengalamannya. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dahulu itu dia muda, sekarang dia sudah tua. Tapi dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Nah, orang benar itu siapa? Orang benar adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, di mata Tuhan adalah orang benar. Jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda adalah orang benar. Nah, orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan adalah orang-orang yang benar, dan kita tidak akan ditinggalkan dan tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Kita akan diberkati. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab. Ceritanya itu ada satu orang namanya Elimelek. Dia punya istri namanya Naomi.
Mereka itu pergi dari Bethlehem, pergi ke daerah Moab. Nah, Bethlehem itu artinya adalah kota roti. Jadi waktu itu ada kelaparan, sehingga Elimelek dan Naomi dan 2 orang anaknya, mereka pikir mereka akan lebih aman jika mereka mengungsi. Lalu pergilah mereka ke Moab. Jadi dari rumah roti mereka tinggalkan, lalu mereka pergi ke daerah Moab nih. Ternyata sampai di Moab, baik Elimelek maupun 2 anaknya meninggal semua. Tidak ada catatan di dalam Alkitab dikatakan bahwa di Bethlehem ada orang mati karena kelaparan itu. Tapi Elimelek yang berpikir bahwa pergi keluar itu aman, justru malah mati beserta dengan 2 orang anaknya. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Yesus adalah roti yang hidup. Yesus adalah roti yang hidup itu. Di dalam Yesus ada kehidupan. Ketika kita menjadi orang Kristen lalu kita pikir, oh hidupnya kok kayaknya susah ya jadi orang Kristen ya. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan janjinya. Tetap percaya. Tetap percaya bahwa Yesus mengasihi kita, Yesus menyediakan buat kita. Jangan khawatir. Ketika kita mulai khawatir, kita sebetulnya sedang diserang. Iblis itu mencuri. Apa yang dia curi? Iblis itu mencuri kita punya damai sejahtera dan kita punya sukacita. Ketika kita punya damai sejahtera dan sukacita sudah hilang, kita akan cenderung melakukan hal-hal yang salah dan kehilangan lebih banyak lagi. Ini adalah strategi iblis, supaya kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi stres, sehingga kita tidak tahu apa kehendak Tuhan, lalu kita melakukan hal-hal yang salah dan kehilangan segalanya. Ini adalah strategi iblis. Tuhan, Yesus, ingin agar hidup kita berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa Yesus ingin agar hidup kita berkelimpahan di dalam segala sesuatu di dalam Dia. Ini hanya bisa tercapai ketika kita tinggal di dalam Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan kayak begini? Jangan tinggalkan Yesus. Semakin semangat mencari Dia. Semakin semangat mencari Dia. Jadi kita perlu mengerti bahwa Allah itu adalah sungguh peduli kepada kita. Mari kita lihat di Lukas 11. Lukas 11 ayatnya ke-9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, maksudnya Bapa di dunia, tahu memberikan kepada anak-anakmu yang baik, apalagi Bapamu di surga. Apalagi Bapamu di surga. Katakan bersama saya, 1, 2, 3, apalagi Bapakku yang di surga. Bapa kita yang di surga tahu memberi pemberian yang baik kepada kita anak-anaknya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa dikatakan bahwa Bapa mau memberikan Roh Kudus? Kenapa? Roh Kudus itu adalah diri Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Pemberian terbesar yang Allah bisa berikan kepada orang adalah dirinya sendiri. Jika dia hanya memberikan uang, uang itu akan dipakai dan akan habis. Jika ia memberi makanan, makanan itu akan dimakan dan akan habis. Jika ia memberikan air minum, air itu akan diminum dan akan habis. Dan orangnya haus lagi. Tetapi dia memberikan Roh Kudus, dirinya sendiri, sang berkat itu.
supaya kita dipastikan tidak akan lagi kekurangan, tidak akan lagi sengsara. Ini kenapa dia memberikan dirinya sendiri. Bapa memberikan dirinya sendiri untuk kita. Yesus memberikan nyawanya kepada kita, mati di kayu salib agar kita bisa selamat, agar kita bisa diberkati, agar kita bisa disembuhkan. Ini adalah hati Tuhan yang sebenarnya. Allah sangat mengasihi kita. Garis bawahi kata sangat. 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 Oke? Nah, ayat terakhir saya mau bahas 1 Timotius 5 ayat 8. Ini ayat luar biasa sekali nih. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ayat ini berkata bahwa kalau ada orang Kristen tidak peduli sama sekali dengan seisi rumahnya, dia lebih buruk daripada orang yang udah murtad dan tidak beriman. Tetapi Allah itu adalah Bapa kita. Bapa kita tidak akan menjadi orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kita ini adalah anak-anaknya Allah. Dia mau menjadi penyedia buat kita. Dia mau menjadi sumber buat kita. Dan dia lebih baik daripada orang yang beriman. Dia tidak lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dia lebih baik. Dia lebih baik. Bahkan dia yang terbaik. Allah adalah terbaik. Bapa di surga mengasihi kita luar biasa. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Kenapa? Karena kita dikasihi Allah. Kita dikasihi Allah. Kita dikasihi Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, banyak orang Kristen melihat ini sebagai suatu wacana, cuma suatu ide. Ide bahwa, Allah mengasihi saya, tetapi mereka tidak benar-benar merasakannya. Nah, kita perlu percaya untuk kita bisa merasakan kasih Allah. Kasih Allah itu bukan perasaan, tapi kasih Allah itu bisa dirasakan. Bagaimana kasih Allah dirasakan? Kasih Allah dirasakan waktu kita melihat dia menyediakan buat kita, waktu kita lihat dia mati buat kita, waktu dia lihat dia menghapus dosa kita. Itu adalah waktu kasih Allah itu dilihat dan dirasakan. Satu ayat terakhir, Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak punya gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kenapa Yesus ngomong burung gagak? Kenapa bukan burung yang lain? Burung-burung yang lain, mereka bisa bernyanyi dan suaranya merdu, dan mereka nggak kayak burung gagak, mereka lebih cantik bulunya. Tetapi Tuhan pakai kata itu burung gagak. Burung yang hitam, bunyinya cuman kakak, nggak bagus. Tapi burung yang paling tanda kutip jelek, dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak punya gudang, dia tidak punya lumbung. Tapi Allah memberi dia makan. Anda dan saya jauh melebihi burung-burung itu di mata Allah. Jadi Allah tidak akan membiarkan Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda mati kelaparan. Anda nggak akan membiarkan Anda terpuruk begitu saja. Kalau hari ini Anda dengar siaran ini Tuhan lagi bicara sama Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan berbicara lewat saya kepada Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda tidak usah khawatir. Anda tidak usah takut. Anda tidak usah berpikir, betapa parahnya situasi ini. Nggak usah. Kenapa? Karena Allah yang maha perkasa dan penuh kasih itu sungguh memperhatikan Anda. Sungguh benar-benar akan memelihara Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda hanya perlu percaya saja. Percaya saja. Ketika Anda sudah percaya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran, Anda akan melihat jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Oke, sampai sini dulu. Saya akan terima pertanyaan. Ada yang mau tanya silakan. Boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau telepon ke
021 591 9244. Atau Anda bisa tune in di Heartline Network di YouTube. Saya ulang sekali lagi ya. WhatsApp-nya ke 0855 885 1006. Telepon ke 021 591 9244. Atau komen di YouTube di Heartline Network. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, balik lagi sama saya, Chang Lause. Nah, jadi ketika kita percaya, kita akan melihat janji Allah. Ketika kita percaya, kita akan melihat janji Allah. Ada satu kesaksiannya bagus. Dia cerita tentang ada satu orang perempuan. Dia itu pakai kacamatanya itu tebal sekali. Kalau dia nggak pakai, dia hampir buta. Kalau ada yang pernah dengar ceritanya ini bagus. Jadi suatu kali dia sudah sering didoakan. Lalu nggak ada kesembuhan. Suatu kali ada satu evangelis datang ke tempat dia, lalu dia mau didoakan tapi dia lari, tapi akhirnya di pojokan dia nggak mau didoain. Dia sudah nggak mau didoain karena selama ini didoain nggak ada hasil, jadi dia takut. Lalu si evangelis ini habis doain, terus udah gitu dia bilang sama wanita ini, kamu bisa lihat nggak? Terus udah gitu perempuan ini buka mata. Terus udah gitu dia bilang, enggak, saya belum bisa lihat. Terus evangelisnya bilang, siapa yang suruh kamu buka mata? Tutup mata, terus doain lagi, suruh lihat lagi. Kamu lihat? Enggak, saya enggak lihat. Dia buka mata lagi, dia bilang enggak lihat. Terus evangelisnya bilang, tutup mata, enggak ada yang buka mata. Terus dia ngerti. Habis itu dia tutup mata, didoain, terus dia bahasa roh, habis itu dia lihat di dalam pikirannya bahwa dia sudah bisa melihat. Setelah itu dia buka mata dan dia sudah bisa lihat. Nah, kita ini perlu percaya. Waktu kita percaya itu kita akan punya imajinasi bahwa kita ini sebetulnya sudah aman di dalam Kristus. Kita ini sudah aman di dalam Kristus. Tuhan itu sudah menyediakan buat kita. Kita hanya perlu percaya bahwa Dia ini Bapa yang baik. Dia nggak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan menjaga kita, memelihara kita. Ini adalah hati Bapa. Ketika kita percaya, kita bakal lihat. Mazmur 34 berkata bahwa kecaplah dan lihatlah. Jadi kebaikan Tuhan itu kita bisa rasakan, setelah itu kita baru lihat. Ketika kita percaya, kita akan merasakannya, dan setelah itu kita akan melihatnya. Kita mau nggak melihat kebaikan Tuhan? Kalau kita mau, kita cukup percaya saja. Percaya saja. Nah, ada ayat bagus di Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18 berkata bahwa Efesus 3 ayat 18. Mana ya Efesus? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Kita perlu pahami. Kita perlu memahami dan mempercayai bahwa kasih Allah kepada kita itu sangat luar biasa. Kita perlu memahami dan mengerti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kalau kita nggak mempercayai, kita nggak bisa merasakan. Seringkali kita melihat kasih Allah itu sebagai sesuatu yang kita tahu aja. Oh, Tuhan mengasihi saya, iya saya tahu. Tuhan mengasihi orang, saya tahu. Tapi kita nggak benar-benar percaya. Oleh karena itu kita nggak mengalami. Untuk kita bisa mengalami, untuk kita bisa mengerti,
kasih Allah itu kita harus percaya dulu dan kita pahami dulu dan kita percayai. Eh Ketika kita percaya, ya kita bakal lihat bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Dia akan membuka pintu untuk kita. Eh Waktu itu saya mau kesaksian, saya sharing kesaksian saya sendiri. Jadi waktu itu saya berapa tahun yang lalu itu saya lagi kesulitan keuangan parah sekali. Jadi saya mesti punya setiap bulan saya harus keluar uang cukup besar. Sedangkan waktu itu saya tidak punya pekerjaan. Nah, jadi diantaranya itu saya harus membayar cicilan rumah, sama keuangan, sama memberi biaya hidup. Lalu saya nggak ada pekerjaan, lalu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu, waktu itu parah sekali. Saya punya uang cukup untuk beberapa bulan, setelah itu saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya kerja apa aja lah untuk bertahan hidup. Saya lakukan banyak hal, saya mencoba bertahan hidup. Lalu waktu saya sudah tidak tahu saya harus ngapain, saya ambil waktu untuk banyak mencari Tuhan. Jadi selama beberapa bulan saya cari Tuhan. Lalu saya dapatkan satu pewahyuan yang penting dari Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya, Tuhan bilang, kamu itu punya siapa? Saya bilang, oh punya Tuhan. Kalau begitu masalah kamu masalahnya siapa? Saya bilang ya punya Tuhan juga. Terus Tuhan bilang, oh gitu ya udah kasih aja masalah kamu ke saya. Lalu mulai hari itu saya mulai berdoa, saya bilang Tuhan saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Setiap kali saya terpikir masalah saya bakal bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Beberapa bulan setelah itu rumah yang saya cicil itu saya sudah gak sanggup lagi. Saya sudah coba jual selama 2 tahun gak ada hasil. Tiba-tiba ada orang kontak saya bilang dia mau beli. Tiba-tiba di luar dugaan dia bilang dia mau beli. Jadi singkat cerita semuanya udah beres dan saya tidak lagi punya beban hutang. Dan itu sangat melegakan. Nah, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Semua orang di dalam Alkitab yang menerima sesuatu dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berharap sesuatu dari Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka mendapatkannya. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang luar biasa sekali. Ada satu orang perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun, dia pergi ke tabib, duitnya sudah habis semua, dia gak kunjung membaik. Lalu, tapi dia pernah mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Nah, di dalam hatinya dia terus-menerus mengulang bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia mempercayai bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Lalu waktu orang-orang berkerumun mendekati Yesus, waktu orang-orang berkerumun itu, dia sebetulnya tidak boleh mendekat. Karena di mata hukum Taurat, dia adalah seorang perempuan yang najis. Jika orang mengetahui bahwa dia itu najis, dia harus dilempari batu karena dia menyentuh orang-orang, membuat mereka menjadi najis. Orang-orang semacam ini ketika mereka mau mendekat, mau pergi ke suatu tempat, dia harus berkata bahwa dia itu najis, dan orang akan memberi dia jalan. Tapi karena dia begitu yakin ada kuasa di dalam Yesus, dia datang mengendap diam-diam, menyentuh jubah-jubahnya, dan dia langsung menjadi sembuh. Ini adalah iman yang luar biasa. Ini adalah iman yang mempertaruhkan nyawa.
Karena jika misalnya dia nggak sembuh, dia ketahuan bahwa dia sakit pendarahan, dia akan dilempari batu. Tetapi karena dia terus-menerus percaya bahwa dia sudah disembuhkan, dia terus-menerus percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia, makanya dia berani. Nah, apa rahasianya? Dia adalah dia terus-menerus meyakini bahwa Yesus bisa. Ini pun hal yang sama yang kita perlu punya. Kata percaya itu, di dalam Alkitab itu maksudnya adalah terus-menerus percaya. Terus-menerus percaya. Jadi kita perlu terus-menerus percaya bahwa Allah ada bersama kita, Allah mengasihi kita, Allah bisa menolong kita. Ini adalah hal yang harus kita percayai terus-menerus. Allah bersama kita, Allah mengasihi kita, Allah bisa menolong kita, dan sebagainya. Ini adalah hal yang harus kita percayai terus-menerus. Ketika kita percaya terus-menerus, maka kita akan melihat mukjizat. Nah, kita break dulu. Oke, kembali lagi bersama saya Chang Lause. Ada satu pertanyaan masuk. Jadi, ada kepala keluarga saat ini bingung bagaimana caranya menghidupi keluarganya dalam situasi seperti ini. Oke, kita harus mengerti bahwa kepala keluarga yang benar-benar kepala keluarga sebetulnya adalah Kristus. Kepala dari setiap orang percaya adalah Kristus. Kepala dari setiap keluarga Kristen adalah Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya jangan melihat mencari uang, mencari nafkah itu sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga. Dalam artian dia harus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyediakan bagi keluarganya. Maksudnya adalah, kalau biasanya orang itu berpikir bahwa, karena saya kepala keluarga, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi keluarga saya. Ini nggak salah, ini benar. Tapi jika kita berpikir bahwa rezeki datang dari kita, semua uang datang dari kita, berkat datang dari kita, ini akan menjadi beban untuk orang. Sebetulnya Allah itu adalah penyedia kita. Penyedia kita bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Artinya kita bekerja dengan iman. Kita melakukan sesuatu dengan iman bahwa Allah memberkati apa yang kita lakukan. Allah memberkati apa yang kita lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena kita adalah orang-orang yang disertai oleh Allah. Sebagai contoh, Yusuf dijual oleh keluarganya menjadi budak. Jadi kakak-kakaknya menjual dia sebagai budak. Dia sebetulnya anak orang kaya, lalu dia jual jadi budak, lalu dia menjadi budak yang benar-benar parah sekali. Tetapi karena Allah beserta dengan dia berhasil di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Karena Allah beserta dia menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar. Karena Allah beserta dia menjadi sipir penjara. Karena Allah menyertai dia menjadi gubernur di Mesir. Nah, ketika kita memiliki iman bahwa Allah menyertai kita dan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan melihat ada hasil. Jadi hasil itu bukan datang karena kita kerja begitu keras, bukan, tapi karena Allah sudah menyediakannya dan kita hanya perlu pergi mengambilnya. Sama seperti burung gagak tadi. Burung gagak tadi itu tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, tetapi dia mencari apa yang Tuhan sudah sediakan untuk dia. Kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita keluar, ketika kita dengan iman bekerja, atau mencari pekerjaan, atau mencari bisnis, atau mencari klien, atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan iman bahwa Allah memberkati kita. Karena Allah beserta kita, Allah memberkati kita. Jadi Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan yang membuat kita berhasil. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin luar biasa, tapi karena Tuhan membuat kita berhasil.
Amsal 10 ayat 22 berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya. Susah payah tidak akan ditambahinya. Jadi Tuhan itu mau menjadi sumber berkat untuk kita. Tuhan itu mau menjadi sumber berkat untuk kita. Tapi karena Tuhan itu dalam bentuk roh, oleh karena itu dia tidak bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat fisik. Jadi dia perlu untuk Oke, ada penelpon masuk. Silakan. Halo? Oke. Nah, saya lanjutin lagi. Jadi Allah itu mau menjadi sumber. Allah itu mau menyediakan untuk kita. Nah, ketika kita mencari pekerjaan, ketika kita mencari, oh, ada telepon masuk ya? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Dengan siapa? Halo, Shalom. Shalom, ya. Shalom. Halo. Halo, Shalom. Shalom. Halo, Shalom. Selamat malam, Pak. Ya, malam, silakan. Pak, saya mau nanya. Ya. Tadi yang 1 Timotius ayat 8 ya itu. 1 Timotius 5 ayat 8, Ibu. Ya, halo Pak. Saya mau tanya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5. Ayat 8. Isinya apa ya? Saya nggak bisa baca karena saya tunanetra. Oh, oke. Sebentar ya. Saya tunanetra. Sebentar ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Oke. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, iya, Pak. Ya. Saya ada problemnya begitulah dengan firman ini, Pak. Kenapa, Ibu? Karena saya kontrak di apartemen udah habis tanggal 8. Ya. Aku mau pindah ke rumah mama saya. Mama saya udah meninggal. Adik saya nggak kawin, nggak kasih saya tinggal. Katanya takut nanti saya nggak mau keluar, katanya. Ya. Jadi aku kemarin itu saya ngomong lagi, ini bukan rumah kamu, ini rumah orang tua. Saya nggak ada rumah. Aku nggak ada duit untuk kontrak. Saya bilang ya. Saya dia kayaknya nanti kalau tinggal sini nanti si Handri kok nggak mau bawa, katanya. Oh ya nggak apa-apa, Handri saya urus, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Iya, gitu Pak. Kayak 50% kelihatannya dia alasan gitu, Pak. Oke. Iya, karena kalau anak saya kan karena marketing bank, karena kan mengundurkan diri kan Pak, karena COVID begini ya Pak ya. Nggak mencapai target. Jadi aku nggak ada duit. Kalau anak saya kerja sih udah ada duit juga sih untuk bayar kontrakan, Pak. Kontrakan apartemen ini Pak di Green Pramuka City. Ya. Ibu. Ya, tolong dukung doa ya Pak. Kita doa sekarang boleh Ibu? Boleh. Ya. Ya, aku mau pindah hari Senin pikiran. Berakhir. Kita doain Ibu ya. Kita doain ya. Thank you. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi ibu ini. Kami tahu bahwa dia penting sekali untuk Engkau. Kami tahu bahwa Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tolong ibu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu percaya aja, pokoknya Ibu, Tuhan akan tolong Ibu. Dah, percaya aja. Saya waktu mau pindah itu, saya menanya Tuhan izinkan nggak saya pindah ke rumah orang tua? Kalau Tuhan izinkan, kasih saya tanda-tanda. Ya, saya bilang supaya damai sejahtera meliputi adik saya dan saya juga dan anak saya. Saya bilang begitu. Gak apa-apa Ibu, tenang aja Ibu. Tenang aja. Pokoknya saya takut Pak. Ibu percaya aja. Ibu percaya aja kalau Tuhan
sudah menyediakan pertolongan buat ibu. Ibu percaya aja udah. Jangan pikirin apakah itu ke rumah orang tua atau kemana. Pokoknya percaya aja Tuhan sudah kasih jawaban. Ibu akan dengar kabar baik segera. Ya, amin. Ya. Makasih Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak. Biar Tuhan berkati Pak Pendeta. Amin. Bye-bye. Bye. Oke. Nah, saya mau tutup. Jadi satu ayat terakhir saya mau pendengar heart listeners sama-sama lihat, buka di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini salah satu ayat favorit saya. Kita baca sama-sama ya, pakai suara supaya dengar. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, semoga Anda diberkati. Saya Chang Lause. Kalau mau follow Instagram saya di abundantlife.community. abundantlife.community. Sekali lagi, abundantlife.community. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan doa, Anda bisa menghubungi WhatsApp 0819 32184218. Kalau ada pertanyaan berhubungan sama siaran hari ini, Anda bisa menghubungi 0819 32184218. Kalau ada yang diberkati, Anda mau mendukung siaran ini, Anda juga bisa menghubungi nomor itu. Sekali lagi, saya Chang Lause mengundurkan diri. Shalom.